Perkenalkan, saya Charlan Binyar Lembu SP, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Saat ini saya akan memaparkan tugas mind mapping, nilai-nilai akuntabilitas dan nasionalisme, di mana materi pembelajaran ini diampu oleh Ibu Nurmayana Siregar SMSI. Mind mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik kertas maupun digital. Yang pertama, saya akan memaparkan nilai-nilai akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang pertama adalah nilai kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungan. Nilai yang kedua adalah nilai transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Ketiga adalah nilai integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik atau stakeholder. Keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibilitas dibagi menjadi dua, yaitu responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan. Di mana responsibilitas adalah memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Yang kelima adalah keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Nilai yang keenam adalah kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Yang ketujuh adalah keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kinerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan, kapasitas sumber daya dan keahlian atau skill yang dimiliki. Yang kedelapan adalah nilai kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan.
Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Nilai akuntabilitas yang ke-9 adalah konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ketuhanan mewarnai nilai gagasan tentang kebangsaan. Nilai-nilai yang diperoleh setelah memahami nilai ketuhanan adalah pembentukan karakter dan kepribadian, etos kerja yang baik, dapat mengenali yang baik dan yang buruk, serta memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri. Pemahaman akan nilai ketuhanan menciptakan bangsa agamis dan pribadi yang dapat memahami yang baik dan yang buruk. Nilai nasionalisme yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan sebagai jati diri bangsa adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Setiap aparatur sipil negara diharapkan dapat memiliki budi pekerti kemanusiaan yang luhur sehingga dapat menciptakan manusia yang menghormati manusia lain dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Dapat menghargai persamaan derajat, mencintai dan menghargai sesama manusia dan memiliki sikap tenggang rasa. Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur sipil negara. Nilai nasionalisme yang berikutnya adalah nilai persatuan. Kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai Indonesia tidak boleh dipandang sebagai hal negatif dan menjadi ancaman yang bisa saling menegasikan. Pemahaman akan nilai persatuan menghasilkan jati diri bangsa yang mencintai tanah air. Perbedaan dimungkinkan dengan menghormati masa lalu, keberlanjutan etnisitas, warisan kerajaan, kearifan tradisional, budaya dan bahasa daerah, penghormatan terhadap hak-hak adat, golongan minoritas, serta kebebasan untuk memeluk dan mengembangkan agama dan keyakinan masing-masing. Pemahaman akan nilai persatuan akan menciptakan sikap siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Nilai nasionalisme yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan adalah nilai yang menciptakan jati diri sebagai negara demokratis. Demokrasi kerakyatan adalah adanya penghormatan terhadap suara rakyat. Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Proses pengambilan keputusan kemudian dapat dilakukan dengan model demokrasi permusyawaratan, dengan meletakkan keutamaan diskusi dan musyawarah dengan argumentasi berlandaskan hikmah kebijaksanaan. Pemahaman akan nilai kerakyatan akan menciptakan tidak memaksakan pendapat, tidak anarkis, tidak menghalalkan segala cara, dan menghargai pendapat orang lain. Nilai nasionalisme yang kelima adalah nilai keadilan. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial setidaknya ada dalam 4 kerangka. 1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. 2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan. 3. Proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan. 4. Dukungan dan partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Pemahaman akan nilai keadilan akan menciptakan aparatur sipil negara yang tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan nasib orang lain, saling gotong royong dan tidak serakah.